Menulis itu seperti puzzle. Setiap kata punya makna. Setiap tulisan cermin dari pikiran dan perasaan. Ketika dirangkai dengan hati, jadilah karya yang menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prismawati NPD, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 Bandung. Hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran literasi yang diberi nama Gemar. Gembira, menulis, aktif, dan reflektif dengan puzzle idiom. Kita tahu, tingkat literasi di Indonesia masih menjadi tantangan. Hasil PISA 2022 menunjukkan kemampuan membaca dan menulis murid kita masih perlu ditingkatkan. Di kelas saya, banyak murid yang merasa menulis itu sulit. Mereka bingung memulai, kesulitan menyusun ide, bahkan menganggap penulis itu membosankan. Saya pun bertanya pada diri sendiri, bagaimana caranya membuat menulis jadi kegiatan yang menyenangkan? Dari refleksi itu, lahirlah inovasi pembelajaran Gemar. Gemar adalah singkatan dari gembira, menulis, aktif, dan reflektif dengan puzzle idiom. Sebuah inovasi pembelajaran berbasis permainan bahasa yang menghadirkan pengalaman menulis yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui puzzle idiom, murid belajar mengenali ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia dengan cara bermain dan bereksplorasi. Setiap aktivitas dirancang agar murid memahami makna idiom melalui konteks nyata, mengaplikasikannya dalam kalimat sederhana, dan merefleksikan pembelajaran melalui tulisan pendek yang mereka buat sendiri. Dengan cara ini, menulis bukan lagi tugas, tetapi petualangan berpikir dan berkreasi. Pembelajaran Gemar saya rancang dalam beberapa tahap. Tahap pertama, persiapan. Saya menentukan tujuan pembelajaran, menyusun daftar idiom, dan mendesain media puzzle berupa potongan kata dan gambar menarik, serta membuat LKPD. Sebelum pembelajaran dimulai, guru mengajak murid melakukan ice breaking untuk membangun kesiapan belajar penuh semangat. Murid diajak bernyanyi, bergerak, dan duduk rapi untuk fokus belajar. Tahap kedua, pengenalan konsep. Murid diajak menebak arti idiom dari gambar untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Mereka belajar bahwa idiom tidak selalu bermakna harfiah. Tak lupa di tengah kegiatan diselingi dengan ice breaking untuk mengembalikan fokus murid dalam pembelajaran. Kami melakukan gerakan ringan dengan tujuan menghilangkan kantuk. Untuk menambah semangat, kami juga bermain kuis Kahoot. Pertanyaannya seputar makna idiom dan penggunaannya dalam kalimat. Suasana kelas jadi hidup, penuh tawa, semangat, dan antusias. Tahap ketiga, bermain puzzle idiom. Ini merupakan kegiatan inti, yaitu Gemar, gembira, menulis, aktif, dan reflektif dengan puzzle idiom. Murid dibagi ke dalam kelompok. Setelah itu, setiap kelompok mendapatkan potongan puzzle dan juga LKPD. Murid bekerja sama, tertawa, dan berdiskusi dalam kelompoknya. Mereka bekerja dalam kelompok menyusun puzzle, menemukan maknanya, dan menjelaskan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tahap keempat, menulis aktif dan reflektif. Murid membuat kalimat menggunakan kata idiom yang terbentuk. Kegiatan ini melatih mereka untuk berpikir kritis, berimajinasi, dan tentu saja menulis dengan cara yang gembira. Setelah menyusun puzzle dan menempel serta menulis kalimat, setiap kelompok membacakan hasil karyanya di depan kelas. Murid yang biasanya pendiam, kini berani berbicara dan tersenyum bangga atas tulisannya sendiri. Kelompok lain menanggapi hasil dari kelompok yang presentasi. Kami melakukan refleksi. Saya meminta mereka menulis kesan dan pesan tentang kegiatan hari ini di sticky notes berwarna. Hasilnya luar biasa. Banyak yang menulis kali ini seru Bu, atau saya jadi tahu arti idiom dan bisa bikin kalimat lucu. Melihat wajah-wajah ceria mereka, saya tahu bahwa menulis kini menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu.
Tahap kelima, penutup dan penguatan literasi. Kami menutup dengan motivasi, menulis itu seperti puzzle. Setiap kata punya makna. Mari terus gemar, gembira, menulis aktif dan reflektif. Gemar dengan puzzle idiom memberikan hasil yang menggembirakan. Murid menjadi lebih berani menulis, ide mereka mengalir, dan tulisan semakin runtut serta kreatif. Mereka tidak hanya menulis, tetapi juga berpikir kritis dan berefleksi dengan cara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bagi saya pribadi, gemar mengubah cara pandang saya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Saya tidak lagi sekadar mengajar bahasa, tetapi membangun budaya berpikir, berkolaborasi, dan berkreasi. Saya belajar bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati. Gemar dengan puzzle idiom bukan sekadar media belajar, tetapi gerakan kecil untuk menumbuhkan kegemaran menulis dan cinta bahasa Indonesia. Saya percaya guru transformatif adalah mereka yang tidak hanya mengajar, tetapi menyalakan semangat belajar sepanjang hayat. Mari terus gemar, gembira, menulis aktif, dan reflektif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kegiatan menulis adalah sesuatu yang sangat sulit untuk siswa. Begitu pula untuk gurunya. Ibu Krisnawati menawarkan satu media pembelajaran yaitu dengan puzzle idiom yang membuat anak-anak membuat kalimat dan menulis kalimat itu menjadi gampang ya. Jadi di situ ada puzzle yang melibatkan juga gambar sehingga gambar itu juga bisa bercerita. Tentunya ini pembelajaran yang sangat mengasihkan. Saya mengapresiasi praktik baik yang telah dilakukan Ibu Trisnawati. Beliau melalui media gambar dan puzzle idiom, beliau telah mengubah pembelajaran menulis menjadi sesuatu yang bermakna, kemudian kreatif, dan juga menggembirakan. Dan murid-murid bisa bukan hanya bisa menyusun kata-kata, tapi juga mampu mengekspresikan gagasan dengan percaya diri. Sekali lagi selamat buat Ibu Trisnawati. Di materi ungkapan kali ini aku bisa banyak belajar banget tentang cara-cara dan langkah-langkah pembelajarannya tuh sangat seru. Karena kan ini juga materinya juga kayak berkelompok gitu kan. Jadi bisa juga membangun chemistry sama teman-teman kelompoknya jadi lebih akrab lagi. Setelah belajar pakai metode puzzle ini, jadi lebih asik gitu, lebih menyenangkan, seru. Terus pastinya jadi lebih gampang gitu. Kayak sih, mantap. Materi ungkapan ini, di sini aku banyak belajar tentang ungkapan sehari-hari. Dan perasaan aku saat menyusun puzzle ini tuh seru karena bisa berdiskusi sama yang lain kan tuh lebih seru, lebih akrab gitu. Terus saat membuat kalimatnya, itu kita lebih terarah gitu loh untuk membuat kalimatnya.